Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih tentang ketentuan-ketentuan dari na'at. Pada pembahasan terdahulu, yaitu tentang ketentuan-ketentuan na'at, telah dibahas tentang lafad-lafad atau isim-isim apa saja yang bisa untuk dijadikan na'at, kemudian isim-isim apa saja yang bisa menjadi na'at dengan syarat harus ditakwil dengan isim mushtaq. Pada pembahasan kali ini, kita mulai dengan pembahasan tentang isim-isim apa saja yang tidak bisa dijadikan na'at maupun man'ut. Isim-isim yang tidak bisa dijadikan na'at maupun man'ut itu yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir ini tidak bisa dijadikan na'at ataupun tidak bisa dijadikan man'ut. Namun di sini ada salah satu ulama yang memperbolehkan, yaitu pendapat dari ulama Al-Kisai yang memperbolehkan dhamir untuk dijadikan na'at dengan syarat hanya berfungsi untuk tujuan pujian atau celaan saja. Contohnya seperti pada lafaz wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahimu. Kita perhatikan lafaz huwa. Di sini huwa dijadikan man'ut, kemudian disifatin dengan lafaz ar-rahmanu dan ar-rahimu. Ini menurut Al-Kisai, huwa ini boleh dijadikan man'ut yang disifatin oleh lafaz ar-rahmanu dan ar-rahimu. Namun menurut mayoritas ulama nahwu menyatakan bahwa huwa ini adalah merupakan badal, sementara lafaz ar-rahmanu dan ar-rahimu itu adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Ini adalah yang pertama yang tidak bisa dijadikan na'at ataupun man'ut. Kemudian lafaz yang kedua yang tidak bisa dijadikan na'at ataupun man'ut itu adalah masdar yang mengandung makna doa atau perintah. Contohnya seperti lafaz dorban kholidan. Dorban ini adalah masdar yang mengandung makna perintah. Takdirannya adalah idrib kholidan. Idrib hendaklah memukul siapa kamu kholidan kepada Khalid. Masdar semacam ini tidak bisa dijadikan na'at ataupun man'ut. Dan isim-isim selanjutnya yang tidak bisa menjadi na'at ataupun man'ut adalah isim syarat. Selanjutnya adalah isim istifham. Kemudian ma ta'ajjub. Selanjutnya adalah lafaz al-ana. Kemudian lafaz qabla atau ba'da. Ini semua tidak bisa dijadikan na'at maupun man'ut. Selanjutnya ada kalimat isim yang hanya bisa menjadi man'ut saja dan dia tidak bisa dijadikan sebagai na'at. Isim tersebut adalah isim alam. Isim alam ini termasuk dari isim ma'rifat yang apabila ingin diberi na'at, maka na'at tersebut harus berupa isim ma'rifat. Baik isim ma'rifat dengan menggunakan al ataupun dimudhofkan kepada isim ma'rifat yang lain. Contohnya seperti lafaz ra'aitu kholidan al-mujtahida. Ra'aitu saya melihat kholidan kepada Khalid al-mujtahida yang bersungguh-sungguh.
lafadz al-mujtahid ini merupakan naat daripada lafadz Khalid, dan Khalid ini merupakan isim alam. Jadi ini hanya bisa menjadi man'ut, tidak bisa dijadikan sebagai naat. Jadi naat daripada isim alam itu boleh berupa isim ma'rifat dengan menggunakan al, atau boleh juga merupakan kalimat isim yang mudhof kepada isim ma'rifat yang lain, atau juga berupa isim ma'rifat yang lain. Bisa jadi naat tersebut berupa isim isyarah, isim mausul, maupun isim ma'rifat yang lain. Contohnya seperti lafadz ra'aitu Khalidan dza al-ilmi, ra'aitu melihat siapa saya Khalidan kepada Khalid, dzal ilmi orang yang memiliki ilmu. Ini contoh dari naatnya yang berupa isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat yang lain. Kemudian contoh yang memang naatnya berupa isim isyarah, ra'aitu Khalidan hadza, ra'aitu melihat siapa saya Khalidan kepada Khalid, hadza yang ini. Berarti yang dimaksud dengan Khalid di situ adalah Khalid yang ini. Ini adalah contoh daripada naat yang berupa isim isyarah. Selanjutnya, bentuk daripada naat ini ada dua. Ada naat yang berbentuk mufrad dan ada naat yang berbentuk ghairu mufrad. Untuk naat mufrad artinya adalah naat yang memang tidak berupa jumlah ataupun syibhul jumlah. Sementara ghairu mufrad itu adalah naat yang berupa jumlah atau syibhul jumlah. Untuk naat yang berbentuk mufrad, ini bentuknya bisa berupa isim mufrad, boleh berupa isim tasniah, maupun boleh berupa isim jamak, tergantung pada bentuk dari man'utnya. Contohnya seperti lafadz ra'aitu Khalidan al-alima, ra'aitu melihat siapa saya Khalidan kepada Khalid al-alima yang alim. Manakala Khalid atau yang menjadi man'ut ini adalah berupa isim tasniah, maka naatnya pun akan berubah menjadi isim tasniah. Khalidaini al-alimaini, ra'aitu melihat siapa saya Khalidaini kepada dua Khalid al-alimaini yang alim keduanya. Begitu juga apabila man'utnya ini berupa jamak, maka naatnya pun akan berubah menjadi jamak. Untuk naat yang ghairu mufrad yang berupa jumlah atau syibhul jumlah, di sini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat untuk naat yang berupa jumlah atau syibhul jumlah itu adalah man'utnya harus berupa isim nakirah yang mahdhah. Namun apabila man'utnya di sini berupa isim nakirah yang ghairu mahdhah atau berupa isim ma'rifat, maka jumlah atau syibhul jumlah itu boleh dijadikan naat, boleh juga dijadikan hal. Sekali lagi, syarat untuk naat yang berupa jumlah atau syibhul jumlah, man'utnya harus berupa nakirah mahdhah. Manakala man'utnya itu berupa isim nakirah ghairu mahdhah atau berupa isim ma'rifat, maka naat yang berupa jumlah atau syibhul jumlah ini boleh dijadikan naat, boleh juga dijadikan hal. Apa yang dimaksud dengan isim nakirah mahdhah dan isim nakirah ghairu mahdhah? Isim nakirah mahdhah adalah isim nakirah yang masih belum diberi sifat. Sementara isim nakirah ghairu mahdhah itu adalah isim nakirah yang telah diberi sifat. Contohnya seperti lafadz rajulun mujtahidun. Apabila lafadz rajulun ini sendirian, maka lafadz rajulun ini masuk di dalam kategori nakirah mahdhah.
yaitu isim nakiroh murni, maknanya yang mengandung makna umum dan masih belum terikat terhadap sesuatu. Tetapi manakala lafadz rojulun ini sudah diberi naat oleh lafadz mujtahidun, sudah disifatin oleh lafadz mujtahidun, maka sekalipun lafadznya di sini adalah isim nakiroh, tetapi di sini sudah terikat karena memang sudah ada sifat. Orang laki-laki yang rajin atau orang laki-laki yang bersungguh-sungguh. Ini yang dimaksud dengan nakiro mahdoh atau nakiro goiru mahdoh. Jadi apabila man'utnya itu berupa isim nakiro mahdoh seperti lafadz rojulun saja tanpa ada sifat, maka jumlah atau syibhul jumlah itu akan berkedudukan sebagai naat. Contohnya, ja'a rojulun yabki. Ja'a datang rojulun siapa orang laki-laki, yabki yang menangis siapa itu rojul. Manakala man'utnya itu berupa nakiroh ghairu mahdoh, jadi lafadz rojul ini diberi sifat oleh lafadz mujtahidun atau lafadz-lafadz yang lain, maka lafadz yabki di sini boleh dijadikan naat, boleh dijadikan hal. Contoh, ja'a rojulun mujtahidun yabki. Ja'a datang rojulun siapa orang laki-laki, mujtahidun yang bersungguh-sungguh, yabki yang menangis atau padahal dalam keadaan menangis. Jadi kedatangan orang laki-laki yang bersungguh-sungguh itu dalam keadaan menangis. Ini adalah syarat yang pertama. Selanjutnya syarat yang kedua adalah apabila naatnya itu berupa jumlah, baik berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, maka pada jumlah tersebut harus terdapat pengikat yang kembali kepada man'utnya. Yang dimaksud dengan pengikat di sini adalah dhomer, yang mana dhomer ini nanti kembalinya kepada man'utnya. Dhomer di sini boleh berupa dhomer yang tersimpan atau dhomer mustatir, boleh juga berupa dhomer baris atau dhomer yang tampak. Kita beri contoh naat yang berupa jumlah ismiyah seperti lafadz ro'aitu hadiqatan manzaruha jamilun. Ro'aitu melihat siapa saya, hadiqatan kepada sebuah taman atau kebun, manzaruha yang adapun pemandangan daripada hadiqoh atau kebun tersebut, jamilun ialah bagus. Lafadz manzaruha jamilun ini adalah merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Sementara lafadz hadiqoh ini adalah isim nakiroh yang berkedudukan sebagai man'utnya. Pada jumlah ini terdapat pengikat yang berupa dhomer ha, yang mana dhomer ini kembalinya kepada man'utnya. Kemudian contoh lagi yang berupa jumlah fi'liyah. Contohnya seperti lafadz ro'aitu tilmidan yuraji'u durusahu. Ro'aitu melihat siapa saya, tilmidan kepada seorang murid, yuraji'u yang mengulang-ulang kembali siapa itu tilmid, durusahu kepada pelajaran-pelajarannya. Lafadz yuraji'u ini adalah jumlah fi'liyah karena memang di sini terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah ini merupakan naat daripada lafadz tilmid dan tilmid ini adalah sebagai man'utnya. Pada jumlah fi'liyah ini terdapat dhomer yang dalam hal ini berkedudukan sebagai fa'il yang kembalinya kepada man'utnya, yaitu lafadz tilmid. Ro'aitu melihat siapa saya, tilmidan kepada seorang murid, yuraji'u yang mengulang kembali siapa dia tilmid, durusahu kepada pelajaran-pelajarannya.
Ini adalah naat yang berupa jumlah yang di sana diharuskan terdapat pengikat, dan pengikat itu berupa dhamir yang kembali kepada man'utnya. Selanjutnya untuk naat yang berupa syibhul jumlah, tidak disyaratkan di sana ada pengikat yang kembali kepada man'utnya. Namun ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa sebenarnya yang menjadi naat itu bukan syibhul jumlah, tetapi yang menjadi naat adalah lafadz yang dibuang. Dan lafadz yang dibuang itu terdapat pengikat yang kembali kepada man'utnya. Contoh naat yang berupa syibhul jumlah seperti lafadz ra'aitu tilmidan amamal fasli. Ra'aitu melihat siapa saya, tilmidan kepada seorang siswa, amamal fasli yang ada di depan kelas. Ini adalah contoh dari naat syibhul jumlah yang berupa dhorof. Selanjutnya naat syibhul jumlah yang berupa jar majrur seperti lafadz ra'aitu kitaban alal kursi. Ra'aitu melihat siapa saya, kitaban kepada sebuah kitab, alal kursi yang ada di atas kursi. Jadi alal kursi ini merupakan naat syibhul jumlah yang berupa susunan jar majrur, dan pada dhorof ataupun jar majrur di sini tidak disyaratkan terdapat pengikat yang kembali kepada man'utnya. Dan di sini terdapat perbedaan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada yang namanya naat syibhul jumlah. Karena memang pada dasarnya yang menjadi naat itu bukan syibhul jumlahnya ini, melainkan yang menjadi naat itu adalah lafadz yang dibuang, yaitu ra'aitu tilmidan maujudan. Ra'aitu melihat siapa saya, tilmidan kepada seorang murid, maujudan yang ada amamal fasli di depan kelas. Jadi lafadz maujudan inilah yang menjadi naat sesungguhnya. Begitu juga dengan lafadz ra'aitu kitaban alal kursi. Dalam susunan ini naatnya adalah lafadz yang dibuang, yaitu maujudan. Ra'aitu melihat siapa saya, kitaban kepada sebuah kitab, maujudan yang ada alal kursi di atas kursi. Kemudian lafadz maujudan ini dibuang dan selanjutnya menjadi ra'aitu tilmidan amamal fasli atau ra'aitu kitaban alal kursi. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwa ada yang namanya naat syibhul jumlah, yaitu naat yang berupa dhorof ataupun naat yang berupa jar majrur. Dan pada naat syibhul jumlah ini tidak disyaratkan terdapat pengikat yang kembali kepada man'utnya. Ini adalah macam-macam daripada naat, yaitu berupa mufrad maupun ghairu mufrad. Selanjutnya terkait dengan naat yang berupa jumlah, yang di sana disyaratkan ada yang namanya robit atau pengikat, yang mana pengikat tersebut nanti kembalinya kepada man'ut. Dalam hal ini robit atau pengikat yang ada pada jumlah ini boleh dibuang dan diganti dengan alif dan lam. Contohnya seperti lafadz ra'aitu hadiqatan manzaruha jamilun. Manzaruha jamilun ini adalah naat jumlah dan di sini terdapat pengikat, yaitu berupa dhamir ha yang kembalinya kepada lafadz hadiqah. Dhamir yang merupakan robit atau pengikat ini boleh dibuang. Kemudian dhamir yang dibuang ini diganti dengan al dan diletakkan di awal dari lafadz manzor menjadi ra'aitu hadiqatan al-manzaru jamilun. Ra'aitu melihat siapa saya, hadiqatan kepada taman atau kebun, al-manzaru yang adapun pemandangannya jamilun ialah bagus. Jadi pada lafadz al-manzaru di sini tidak terdapat pengikat karena memang pengikatnya ini sudah diganti dengan al.
Selanjutnya masih terkait dengan na'at, yaitu satu man'ut ini boleh memiliki beberapa na'at. Jadi man'utnya boleh satu, na'atnya boleh lebih dari satu, boleh dua, tiga, empat, dan lain sebagainya. Dan na'at ini boleh berupa mufrad, boleh berupa jumlah ataupun syibhul jumlah. Dan antara na'at yang satu dengan na'at yang lain boleh dipisah dengan huruf athof ataupun tidak. Namun dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan ulama terkait dengan manakala beberapa na'at ini dipisah dengan huruf athof. Huruf athof apakah yang boleh memisah na'at yang satu dengan na'at yang lain? Di sini ada yang mengatakan bahwa huruf athof yang digunakan itu adalah huruf athof waw. Pendapat yang lain mengatakan ada yang menggunakan fa, terus juga ada yang berpendapat menggunakan huruf athof tsumma. Contohnya man'ut yang memiliki beberapa na'at yang tidak dipisah oleh huruf athof, seperti lafaz Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bismillahi dengan asma Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan na'at daripada lafaz Allah yang menjadi man'utnya. Jadi satu man'ut dalam susunan ini memiliki dua na'at, dan antara na'at yang satu dengan na'at yang lain di sini tidak dipisah oleh huruf athof. Kemudian contoh na'at yang dipisah oleh huruf athof waw. Contohnya seperti lafaz Ja'a Khalidun Al-Karimu Wal-Aqilu Wal-Mujtahidu. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid? Al-Karimu yang mulia, Wal-Aqilu dan yang berakal, Wal-Mujtahidu dan yang bersungguh-sungguh. Jadi ini terdapat tiga athof dan satu man'ut. Dan antara na'at yang satu dengan na'at yang lain di sini dipisah dengan huruf athof waw. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa huruf athof yang memisah itu adalah dengan menggunakan fa. Jadi Ja'a Khalidun Al-Karimu Fal-Aqilu Fal-Mujtahidu. Atau ada juga yang menyatakan bahwa huruf athofnya menggunakan tsumma. Jadi Ja'a Khalidun Al-Karimu Thumma Al-Aqilu Thumma Al-Mujtahidu. Ini adalah contoh dari beberapa na'at yang berupa na'at mufrad. Selanjutnya contoh daripada beberapa na'at yang berupa na'at jumlah, seperti lafaz Ra'aitu hadiqatan manzaruha jamilun wa ashjaruha murtafi'atun wa masahatuha wasi'atun. Ra'aitu melihat siapa saya, hadiqatan kepada kebun atau taman, manzaruha yang adapun pemandangannya jamilun ialah bagus, wa asjaruha dan adapun pohon-pohonnya murtafi'atun ialah tinggi, wa masahatuha dan adapun halamannya wasi'atun ialah luas. Manzaruha jamilun, asjaruha murtafi'atun dan masahatuha wasi'atun. Di sini terdapat tiga jumlah yang kesemuanya menjadi na'at dari man'ut satu, yaitu lafaz hadiqah. Dan masing-masing daripada na'at ini boleh dipisah dengan huruf athof waw, boleh dipisah dengan fa, ataupun boleh dipisah dengan tsumma. Jadi manakala dipisah dengan fa maka menjadi manzaruha jamilun
fa asjaruha murtafi'atun fa masahatuha wasi'atun. Atau dipisah dengan thumma, manzaruha jamilun thumma asjaruha murtafi'atun thumma masahatuha wasi'atun. Ini adalah contoh beberapa naat dari satu man'ut yang berupa naat jumlah. Selanjutnya contoh daripada beberapa naat yang berupa syibhul jumlah, seperti lafaz ra'aitu rajulan ala sayyarati wa alal arikati. Ra'aitu melihat siapa saya, rajulan kepada orang laki-laki, alas sayyarati yang ada di atas kendaraan, wa alal arikati dan yang ada di atas kursi. Jadi orang laki-laki itu berada di atas kursi dan juga berada di dalam kendaraan. Alas sayyarati dan alal arikati ini adalah susunan jar majrur yang kesemuanya merupakan naat daripada lafaz rajul, dan di sini dipisah oleh huruf athof waw. Jadi apabila huruf athofnya berupa fa, tinggal dirubah menjadi ra'aitu rajulan alas sayyarati fa alal arikati, atau menggunakan thumma ra'aitu rajulan alas sayyarati thumma alal arikati. Lalu bagaimana terkait dengan urutannya? Jikalau naat itu terdapat beberapa sementara man'utnya itu hanya ada satu, maka manakala naatnya yang terdapat lebih dari satu itu berupa naat mufrad, jadi seumpamanya naatnya di sini terdapat 3 dan semuanya berupa naat mufrad, artinya bukan berupa naat jumlah maupun syibhul jumlah, maka dalam hal ini boleh dibolak-balik. Jadi katakanlah di sini terdapat satu man'ut, selanjutnya di sini ada naat nomor 1, kemudian naat nomor 2, dan selanjutnya ada naat nomor 3, maka manakala di sini semuanya sama-sama berupa naat mufrad, baik naat yang pertama, kedua maupun yang ketiga, maka peletakannya boleh dibolak-balik. Boleh berurutan semacam ini, ataupun boleh man'ut kemudian nomor 3, nomor 1, nomor 2, ataupun di sini nomor 2, nomor 3, nomor 1, ini boleh saja. Selama di sini naatnya masih dalam satu jenis, yaitu sama-sama berupa naat mufrad. Begitu juga manakala naatnya di sini sama-sama berupa naat jumlah ataupun sama-sama berupa naat syibhul jumlah, maka dalam hal ini boleh juga dibolak-balik. Jadi sekali lagi, manakala man'utnya di sini satu sementara naatnya di sini terdapat beberapa, selama naatnya di sana jenisnya sama dalam satu susunan, jadi kalau mufrad semuanya sama-sama mufrad atau sama-sama jumlah ataupun sama-sama berupa syibhul jumlah, maka dalam hal urutannya di sini boleh dibolak-balik. Permasalahannya adalah bagaimana jikalau di dalam satu susunan itu terdapat beberapa naat yang bentuknya tidak sama. Ada yang berupa naat mufrad, ada yang berupa naat jumlah, dan ada pula yang berupa naat syibhul jumlah. Maka dalam hal ini yang didahulukan pertama kali itu adalah naat mufrad. Selanjutnya adalah naat syibhul jumlah. Dan yang terakhir itu adalah naat jumlah. Jadi naat mufrad dulu, selanjutnya naat syibhul jumlah, baru kemudian diikuti dengan naat jumlah. Contohnya seperti lafaz hadza usfurun hazinun ala syajaratin yashku mimma asabahu. Hadza, adapun ini, usfurun ialah seekor burung, hazinun yang sedih, ala syajaratin yang ada di atas pohon, yashku
yang mengadu atau meratap mimma asobahu terhadap segala hal yang telah menimpanya. Di sini terdapat 3 naat dari 1 man'ut. Jadi man'utnya di sini adalah lafadz usfur, sementara lafadz usfur ini memiliki 3 naat. Karena memang naatnya di sini semuanya berbeda jenis, yaitu terdapat naat mufrad, kemudian naat jumlah, dan selanjutnya adalah naat syi'ul jumlah, maka di dalam urutan peletakannya, naat mufrad harus diletakkan yang pertama, yaitu lafadz hazin. Selanjutnya naat syi'ul jumlah. Dalam hal ini lafadz ala syajaratin di sini adalah berupa jar majrur. Selanjutnya diikutin dengan naat jumlah. Dalam hal ini lafadz yashku mimma asobahu ini adalah jumlah fi'liyah. Jadi urutannya yang mufrad terlebih dahulu, kemudian syibhul jumlah, dan selanjutnya adalah naat jumlah. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah tentang membuang naat atau man'ut. Dalam hal ini boleh membuang naat atau man'ut selama di sana terdapat qarina atau petunjuk yang menyatakan bahwa naat atau man'ut tersebut telah dibuang. Contohnya terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu amma as-safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Amma safinatu, adapun kapal ini, fakanat limasakina, fakanat maka ada apa itu safinah, limasakina ialah milik orang-orang miskin, ya'maluna yang bekerja, siapa itu masakin, fil bahri di lautan, faratu kemudian berkendak siapa aku, an aibaha untuk merusaknya. Wakana dan ada waro'ahum di belakang mereka malikun seorang raja ya'khudhu yang akan mengambil siapa itu malik kulla safinatin kepada semua kapal atau semua perahu ghosban dengan cara ghosab atau dengan cara merampas. Kita perhatikan lafadz as-safinah. As-safinah di sini adalah man'utnya, sementara naatnya di sini dibuang dengan perkiraan lafadz as-solihah. Jadi ammas safinatu as-solihatu, kemudian lafadz as-solihah di sini dibuang. Hal ini diperbolehkan karena memang di sini terdapat qorina atau petunjuk yang menunjukkan bahwa kata-kata as-solihah di sini memang dibuang. Dalam hal ini terdapat 2 petunjuk, yaitu lafadz aibaha dan kemudian lafadz malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Kita perhatikan adanya lafadz an aibaha ini menjelaskan bahwa kapal ini akan dirusak. Jadi fa'aradtu an aibaha, kemudian aku ingin untuk merusaknya. Berarti kata-kata akan merusaknya menandakan bahwa pada awalnya kapal itu adalah kapal solihah, kapal yang baik. Kemudian aku berkehendak ingin merusaknya. Tidak akan muncul kata-kata an aibaha manakala safinah di sini telah rusak. Karena memang safinah di sini adalah safinah yang solihah, kapal yang masih bagus, kemudian ada kata-kata fa'aradtu an aibaha, maka saya berkehendak untuk merusaknya. Kemudian petunjuk yang kedua adalah lafadz malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah.
Hal ini sebagai isyarat adanya penguasa yang akan merampas kapal ini. Seorang perampas tidak akan mengambil barang jika barang itu sudah rusak atau tidak ada manfaatnya sedikit pun baginya. Jadi manakala as-safinah itu masih solihah, maka akan muncul kata-kata malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, bahwa raja itu akan mengambil setiap perahu-perahu sekalipun dengan cara merampas. Jadi dengan adanya dua petunjuk ini, maka kata-kata as-solihah yang dalam hal ini merupakan naat daripada lafaz as-safinah ini boleh dibuang. Ini adalah contoh naat yang boleh dibuang. Kemudian contoh dari man'ut yang dibuang seperti lafaz ja'a al-mujtahidu. Ja'a datang al-mujtahidu, siapa orang yang bersungguh-sungguh. Pada awalnya lafaz al-mujtahidu ini berkedudukan sebagai naat. Jadi lengkapnya adalah ja'a at-tilmidhu al-mujtahidu. Ja'a datang at-tilmidhu, siapa siswa, al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh. Jadi at-tilmid ini adalah man'ut, sementara al-mujtahidu di sini adalah sebagai naatnya. Kemudian lafaz at-tilmid di sini dibuang, maka naat ini menempatin di tempatnya man'ut yang pada awalnya sebagai fa'il, sehingga naat di sini akan berubah kedudukannya sebagai fa'il daripada lafaz ja'a. Man'ut di sini dibuang biasanya karena memang man'utnya ini sudah dikenal dengan menyebutkan sifatnya saja. Jadi tanpa menyebutkan nama orangnya, orang sudah paham bahwa yang dimaksud dengan naat tersebut menunjukkan tentang man'utnya. Katakanlah di sana terdapat beberapa siswa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang memang kurang pinter, ada orang yang memang sangat bersungguh-sungguh sehingga dia menjadi anak yang pinter. Sehingga dengan menyebutkan anak yang sukses itu telah datang, maka yang dimaksud dengan al-mujtahid sudah tertentu pada orang itu. Katakanlah yang dimaksud dengan itu al-tilmid. Katakanlah yang dimaksud dengan tilmid di sini adalah Khalid. Maka tanpa menyebutkan at-tilmid atau tanpa menyebutkan Khalid, jadi hanya menyebutkan sifatnya saja, orang akan memahami bahwa yang dimaksud dengan al-mujtahid itu adalah Khalid. Karena memang hanya Khalidlah orang yang masuk di dalam kategori al-mujtahid. Sementara yang lainnya tidak ada yang masuk. Jadi boleh membuang man'ut karena memang di sini sudah terdapat qorina. Selanjutnya boleh pula membuang kedua-duanya, yaitu membuang naat dan juga man'utnya. Contohnya seperti lafaz thumma la yamutu fiha Yahya. Thumma kemudian la yamutu, dia tidak mati, fiha di dalam neraka itu, wala yahya dan tidak pula hidup. Artinya di dalam neraka orang-orang kafir itu tidak mati dan juga tidak hidup. Di sini man'ut dan naatnya dibuang. Dalam susunan ini kita perhatikan lafaz la yahya. Di sini hanya menyebutkan fiilnya saja tanpa menyebutkan susunan naat dan man'utnya. Lengkapnya adalah la yahya hayatan nafi'atan. La yahya tidak hidup siapa orang kafir itu, hayatan dengan kehidupan, nafi'atan yang bermanfaat. Hayatan adalah man'ut, sementara nafi'atan di sini adalah sebagai naat. Lafaz hayatan dan nafi'atan ini sama-sama dibuang. Karena memang jelas di dalam neraka tidak ada kehidupan yang bermanfaat. Sehingga kata-kata hayatan nafi'atan di sini boleh dibuang. Dan ketentuan yang terakhir adalah naat tidak boleh mendahului man'utnya.
Jikalau di dalam susunan kalimat itu terjadi seolah-olah naat didahulukan dari man'utnya, maka dalam susunan tersebut kedudukan man'ut di sini bukan sebagai man'ut melainkan sebagai badal. Contohnya seperti lafaz jaa al-mujtahidu Khalidun. Ja'a datang al-mujtahidu, siapa orang yang bersungguh-sungguh itu, Khalidun, Khalid. Pada asalnya susunan ini adalah Ja'a Khalidun al-mujtahidu. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh. Di sini adalah naatnya, sementara Khalid di sini sebagai man'utnya. Manakala lafaz al-mujtahidu yang pada awalnya sebagai naat ini didahulukan dari Khalid sehingga menjadi ja'a al-mujtahidu Khalidun, maka lafaz Khalidun yang pada awalnya sebagai man'ut di sini setelah terjadi perubahan ini tidak berkedudukan sebagai man'ut lagi, melainkan dia berkedudukan sebagai badal daripada lafaz al-mujtahidu. Ja'a datang al-mujtahidu, siapa orang yang bersungguh-sungguh itu, siapa orang yang bersungguh-sungguh, Khalidun, Khalid. Ini adalah beberapa ketentuan-ketentuan daripada naat. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.